Mazmur yang akan kita nyanyikan pada misa pagi hari ini. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan.
Frater, suster, Bapak Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Untuk mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa 8 tahun liturgi C, dengan tema Sebab pohon dikenal dari buahnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-8 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Sigit Pranoto SCY, Kor dari lingkungan Barbara, Tata Laksana dari OMK dan Remaka San Frades. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada hari ini, kita berdoa untuk mendoakan arwah bersama dengan keluarga. Kita berdoa untuk arwah Agustinus Wahyu Utomo, anak dari Bapak Hardono yang 3 hari lalu dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga mendoakan arwah Kristoforus Herman Halim yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Serta bersama dengan Feni Rika dan keluarga kita mendoakan arwah Yosafat Alimin yang 11 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudara kita yang kita doakan hari ini mendapatkan belas kasih dan pengampunan dari Allah sendiri atas dosa-dosa mereka dan memberikan kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Mari kita bawa doa-doa rasa syukur kita ke hadapan Tuhan dalam Ekaristi pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita memasuki minggu biasa yang ke-8. Orang bisa mengungkapkan diri dalam berbagai macam cara, antara lain dengan bahasa.
Bagi orang yang baik, bahasa itu bagaikan sumber hidup. Dan di sini kita juga tidak jauh dari ungkapan Injil yang nanti akan kita dengarkan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hari ini kita diingatkan untuk bagaimana hidup di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, untuk mengungkapkan apa yang keluar dari hati kita. Kita bersama mau membangun hidup yang lebih baik dengan cara komunikasi yang lebih baik pula. Karena itu mari kita mohon rahmat dan kekuatan dari Tuhan sendiri, supaya kita pun juga mampu tidak hanya melihat kekurangan-kekurangan orang lain, tetapi juga kita melihat kebaikan-kebaikan mereka, sehingga hidup kita pun semakin harmonis, semakin damai di dalam kehidupan. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita dengan menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon naras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang, bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya. Tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucap mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau minggu lalu Romo Heru itu membawa payung dan membawa raket nyamuk, hari ini saya membawa satu buah kertas. Kita lihat apa isinya.
Saya tadi malam lembur mempersiapkan kertas ini. Minta tolong, bisa terlihat ya. Bapak Ibu, ketika melihat kertas ini apa yang pertama kali Anda semua lihat? Yang sebelah kanan bisa melihat ya, ada layar. Apa yang pertama kali Anda lihat? Apa? Warna hitam, titik hitam. Ini yang kita lihat pertama kali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat kembali. Kita lihat kembali. Apa yang pertama kali tadi Anda lihat adalah warna hitam. Tapi coba perhatikanlah kembali. Dalam kertas ini ada apa saja? Selain warna hitam ada warna putih. Warna hitam itu hanya mengisi sebagian kecil saja. Tetapi didominasi oleh warna putih. Karena apa? Dalam konsep kita kertas itu ya putih. Tetapi ada juga kertas itu berwarna hitam, saya bisa saja mengecat ini menjadi warna putih keseluruhan dan membiarkan yang berwarna hitam itu ada di tengah-tengah. Saya taruh dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Betul bahwa kita melihat titik hitam, warna hitam di dalam kertas ini. Dan yang spontan tertuju adalah itu. Kita tidak langsung berpikir, oh itu warna putih. Warnanya putih. Padahal sebagian besar dari kertas ini masih putih dan bersih. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita seringkali lebih memperhatikan bagian yang hitam, bagian yang kecil? Saudara-saudari, inilah yang juga kalau mau kita lihat sering terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita lebih mudah untuk melihat kesalahan-kesalahan, noda-noda kecil yang ada dalam hidup, baik diri kita sendiri maupun dalam hidup orang lain, tetapi kita lupa untuk melihat bagaimana kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan besar yang ada dalam diri kita juga dibandingkan dengan satu noda kecil yang ada dalam diri kita. Dan persis inilah yang hari ini mau kita renungkan bersama, bagaimana Yesus sendiri mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Dalam hidup bersama, seringkali kita sibuk untuk mencari kesalahan-kesalahan kecil dalam diri orang lain. Tetapi kita lupa untuk melihat serta menyadari bahwa ternyata ada kekurangan yang lebih besar di dalam diri kita sendiri. Jadi yang sering kita alami, kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita kembali kepada kertas ini, mari kita pun melihat sebenarnya kita bisa melihat bagian yang lebih lebar lagi, bagian yang putih. Tetapi kita justru memusatkan perhatian pada warna hitam dari kertas ini. Demikian juga dengan hidup kita, kita sering sebenarnya kita bisa memilih untuk melihat hal-hal yang lebih besar, untuk melihat kebaikan-kebaikan yang lebih besar dalam diri orang lain dibandingkan dengan terus mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Kalau kita terlalu fokus dengan kekurangan orang lain yang barangkali bentuknya, ukurannya tidak seberapa, yang barangkali ukurannya hanya kecil,
maka yang akan lebih banyak muncul dalam diri kita adalah kita mulai nih gosip, mulai ngerumpi, mulai mengeluarkan senjata perbendaharaan kata kita yang negatif-negatif itu. Bahkan tidak jarang juga muncul berbagai fitnah di dalam diri kita, dari dalam mulut kita. Kata mahasiswa saya dalam perkuliahan, Romo, fitnah itu lebih melelahkan daripada fitness. Fitnah lebih melelahkan daripada fitness. Fitness itu butuh energi, butuh tenaga. Tetapi ternyata fitnah itu berhadapan dengan fitnah ternyata lebih lagi membutuhkan energi. Tetapi energinya yang keluar bukan energi yang positif, tetapi energi negatif yang keluar dalam diri kita. Maka sia-sia. Sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengingatkan kepada kita. Sebelum kita menilai orang lain, lihatlah dirimu terlebih dahulu. Maka Injil hari ini penuh dengan ungkapan-ungkapan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Lantas mungkin kita bertanya, Romo, apakah lalu kita tidak boleh menyampaikan penilaian, tidak boleh menyampaikan kritik kepada orang lain? Jawabannya boleh. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada dua jenis kritik yang seringkali ada dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kritik yang sifatnya menghancurkan, di mana kita hanya mencari-cari kesalahan dan mempermalukan orang lain. Kita berusaha mencari kesalahan orang, lantas tujuan akhirnya, motivasinya supaya orang lain itu hancur, orang lain itu salah. Ini jenis kritik yang pertama. Jenis kritik yang kedua adalah kritik yang membangun, di mana kita mempunyai motivasi utama ketika kita menyampaikan kritik kepada orang lain. Tujuan utamanya adalah kita mau membantu orang untuk bertumbuh. Masalahnya adalah kalau mau kita jujur, kritikan kita lebih sering untuk mencari-cari kesalahan, lebih sering dibuat untuk menghancurkan secara tidak sadar, secara tidak langsung kita memiliki motivasi ini. Maka yang dikehendaki tentu saja adalah jenis kritik yang kedua yang membangun. Ketika Yesus mengatakan sebelum menilai orang lain lihatlah dirimu terlebih dahulu, bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan kritik, tetapi kita mau memilih yang kedua tadi, memilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus juga menegaskan dalam Injil, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Apa artinya? Jika kita sendiri belum memperbaiki hidup, bagaimana mungkin kita juga mau menuntun orang lain? Jika kita masih bergulat dengan aneka kesombongan diri kita, dengan aneka motif-motif yang tidak baik dalam diri kita, bagaimana mungkin kita mau juga membantu orang lain keluar dari berbagai macam kesalahannya? Kita diajak untuk tidak terburu-buru menegur kesalahan orang lain jika kita sendiri belum berusaha menjadi lebih baik. Maka kita harus berbenah dulu sebelum kita membenahi orang lain. Berikutnya Yesus juga menegaskan kepada kita, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari, mulut kita seringkali berbicara tentang kesalahan orang lain kalau kita sadari. Tetapi itu juga yang barangkali mencerminkan isi hati dari diri kita.
Maka jika hati kita penuh dengan kasih, maka kita akan melihat berbagai macam kebaikan dalam diri sesama. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi oleh kesombongan, iri hati, kedengkian, maka kita akan lebih mudah menghakimi orang, melihat kesalahan-kesalahan orang dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Yesus hari ini menegaskan pula, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kita diajak untuk tidak hanya sibuk melihat titik hitam, kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dalam hidup orang lain, tetapi mari kita juga bertanya diri, apakah saya juga sudah berbuat baik? Apakah saya juga sudah mengupayakan kebaikan di dalam hidup saya? Jangan hanya mengkritik, tetapi mari kita sendiri pun berusaha melihat kedalaman diri kita untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah kasih, kesabaran, juga kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali kepada kertas ini. Titik hitam ini memang mencerminkan bagaimana hidup kita. Titik hitam ini memang ada, tetapi mari kita tidak hanya berfokus padanya, pada titik hitam yang ada ini, yang hanya sebagian kecil saja memenuhi kertas ini. Tetapi mari kita melihat yang lebih luas dengan cara pandang yang baru. Kita melihat bagaimana kertas ini masih diwarnai oleh warna putih, didominasi oleh warna putih yang akhirnya juga menjadikan kita semakin positif di dalam kehidupan kita, memiliki energi-energi positif di dalam seluruh kehidupan kita. Maka Yesus hari ini mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak melihat kebaikan, fokus pada kebaikan-kebaikan, bukan hanya kesalahan orang lain. Jika kita ingin mengubah dunia, mulailah dari diri kita sendiri. Jika kita ingin menuntun orang lain, jadilah terang terlebih dahulu. Dan jika kita ingin melihat lebih banyak kebaikan, mari kita juga bersihkan hati kita lebih dahulu. Saudara-saudari, kita sebentar lagi akan memasuki masa prapaskah, masa pertobatan. Maka mari kita juga gunakan masa prapaskah ini untuk semakin mawas diri, untuk semakin meneliti diri kita masing-masing, sehingga kita pun akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dan sukacita di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sekarang kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni dan yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum.
Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh para pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Semoga mereka mampu memaknai penderitaannya dan merasakan uluran kasih-Nya melalui pihak-pihak yang membantu mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga kita mulai melihat kejahatan di hati kita sendiri dan memperbaikinya terlebih dahulu, serta tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi semua arwah orang beriman, khususnya bagi arwah Agustinus Wahyu Utomo, Kristoforus Herman Halim, dan Yosafat Alimin, semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan rahmat keselamatan dan merengkuh mereka ke dalam kedamaian abadi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Setiap
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami hunjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Agustinus Wahyu Utomo, Kristoforus Herman Halim, Yosafat Alimin, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita berdoa, doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu yang telah kami terima menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa minggu ini. Misa Rabu Abu tanggal 5 Maret dilaksanakan pukul 7 pagi dan 6 sore di gereja. Ibadat Jalan Salib dan Misa Jumat pertama tanggal 7 Maret dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan pukul 6 sore di gereja. Setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, kita laksanakan ibadat Jalan Salib dan Misa harian mulai pukul 6 sore di gereja. 2. Masa Mistagogi. Seksi katekese menyelenggarakan masa Mistagogi bagi para baptisan baru setiap hari Minggu setelah misa, mulai dari minggu ini sampai dengan minggu keempat bulan Maret di Balai Paroki PIC Isdianti. 3. Pembekalan bagi pengurus lingkungan baru. DPP mengundang semua pengurus inti lingkungan yang baru, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara untuk mengikuti pembekalan pada tanggal 9 Maret mulai pukul 9:30 pagi di Balai Paroki. Dimohon PIC Oakbury Byton. 4. Penerimaan dana misa dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian.
Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam perayaan Ekaristi ini. Juga diucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, misdinar, lektor, pemazmur, komentator, juga prodiakon, serta tata laksana dari OMK dan Remaka. Juga petugas KUR dari lingkungan Santa Barbara. Terima kasih atas partisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada para tim dari multimedia, juga organisnya sekalian tadi terlupakan. Terima kasih dan mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.